Baik, ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian ya, sahabat AWM Star Life ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Oke, senang sekali jumpa dengan Anda semua ya di acara Zoom kita spesial pada siang hari ini berkenaan dengan tema kesehatan ya. Jadi siang ini kita bicara mengenai yang namanya hipertensi ya, teman-teman. Silakan kalian ya, dikit sih ada yang punya pengalaman hipertensi yang lain di-sharingkan pada kami semua pada siang hari ini. Ya, mungkin rekan-rekan yang pertama kali hadir di Zoom kami, selamat datang. Jadi ini kita bahas mengenai, jadi kita akan produk mengenai di bidang kesehatan ya. Teman-teman mungkin saya kan sama sekalian ya, tadi kita sudah dengar sendiri yang namanya hipertensi dan bagaimana terjadinya yang namanya hipertensi ya. Jadi ternyata teman-teman sekalian, hipertensi itu adalah silent killer katanya ya. Kenapa disebut silent killer? Karena memang merupakan pembunuh yang diam-diam gitu ya. Karena biasanya hipertensi itu akan berlanjut kepada yang namanya serangan jantung. Ya, kemudian berlanjut kepada yang namanya stroke ya, dan juga yang namanya kerusakan ginjal ya. Nah, kenapa bisa begitu? Ya, karena memang hipertensi atau tekanan darah tinggi itu terjadi karena ada dua faktor ya, teman-teman sekalian ya. Yang pertama adalah darah yang terlalu kencang, ya kan? Kemudian yang kedua adalah pembuluh darah yang mengeras, ya. Tinggi. Mungkin beberapa dari Anda mungkin baru itu tekanan adalah 10%. Ya. Kalau di 100, nah, di atas itu udah tensi teman sekalian ya. Masih di bawah itu masih ya. Nah, jadi saya ingin sharing sesuatu buat teman-teman sekalian. Mungkin nanti ada yang punya pengalaman mengenai hipertensi atau penyakit lainnya dan produk yang digunakan, silakan. Kami ingin Anda berbagi mengenai hal ini ya. Jadi saya ingin memperjelas dulu mengenai yang namanya hipertensi agar teman-teman bisa lebih memahami yang namanya hipertensi ya. Nah, teman-teman sekalian bisa lihat di gambar yang terlihat di layar ya. Ini adalah gambar pembuluh darah kita gitu ya. Nah, di mana di dalam pembuluh darah kita itu ya kan, di dinding pembuluh darah itu ada namanya endotel ya. Endotel itu adalah satu tempat penyerapan nutrisi yang masuk ke dalam saluran pembuluh darah ya. Nah, jadi endotel ini seringkali rusak ya. Karena apa? Karena kita makan yang aneh-aneh ya. Misalnya ya kita merokok. Ya, merokok itu adalah salah satu penyebab kerusakan endotel. Jadi endotel itu adalah semacam apa namanya, sebuah lapisan di dinding pembuluh darah. Itu sebenarnya nutrisi itu kalau rusak itu bahaya. Kenapa? Ibarat tidak ada barrier penghalang ya. Jadi apapun itu bisa secara instan masuk ke dalam saluran pembuluh darah kita ya, ke dalam sel ya tentunya. Nah, jadi sekali lagi ketika kita merokok, ketika kita makan terlalu tinggi gulanya ya kan ya, terutama juga makan minum-minum alkohol ya kan, kemudian juga minum yang terlalu tinggi kadar garamnya ya, garamnya terlalu tinggi. Nah, itu bisa mengganggu dan menyebabkan kerusakan yang namanya endotel tadi teman-teman sekalian ya. Nah, kalau saya gambarkan lebih detail lagi teman-teman sekalian, ini adalah pembuluh darah yang normal ya, yang sebelah kiri ya teman-teman ya. Sebelah kiri itu adalah pembuluh darah yang normal. Jadi kalau kita lihat pembuluh darah yang normal tentu saja tidak ada plak. Selang, kalau kalian perhatikan selang lah ya, selang air yang masih baru gitu ya. Kalau selang air itu masih baru kan di dalamnya itu tidak ada lumutnya, ya kan? Karena memang belum ada kotoran yang lewat ya, belum ada penumpukan kotoran di dalam selang. Nah, demikian juga dengan pembuluh darah kita. Jadi dalam pembuluh darah kita itu pada saat kondisi pembuluh darah kita itu masih sehat ya, tidak ada plak atau kotoran, itu lancar itu. Ya, jadi jalannya air atau darah itu lancar gitu ya, normal ya. Jadi nggak terlalu tinggi, nggak terlalu lambat gitu ya. Karena kalau sudah kenceng gitu, nah itulah disebut dengan tekanan darah tinggi teman-teman sekalian ya. Sudah kenceng ya. Dan selain itu ternyata disebut tekanan darah tinggi itu adalah faktornya bukan hanya jalan darahnya kenceng,
tapi juga tingkat elastisitasnya pembuluh darah. Ya, jadi sebenarnya kalau pembuluh darah kita itu dia kaku gitu ya, itu ternyata akan menyebabkan darah juga tekanan darah kita menjadi tinggi. Jadi faktor penyebab darah tinggi itu ada dua, yaitu apa namanya jalannya darah itu sendiri, dan yang kedua adalah tingkat kekerasan daripada pembuluh darah. Ya, semakin keras pembuluh darah maka tekanan darah akan semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu yang terjadi. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ini sama dengan selang sebenarnya. Kalau teman-teman tahu selang ya, selang itu kalau kita pencet di bagian ujungnya gitu ya, maka yang bagian keluar dari selang itu kan pasti semprotannya akan lebih kencang. Nah, darah tinggi itu sebenarnya kayak gitulah sederhananya ya. Nah, tapi kalau di dalam pembuluh darah tentu saja kita nggak mencet ya. Kenapa? Karena dia terjadi karena ada plak atau penumpukan plak. Ini contoh seperti ini. Ini ada penumpukan plak di kanan kiri. Di kanan kiri pembuluh darah ini banyak plak, banyak kotoran ya, dari lemak, kolesterol dan sebagainya. Nah, karena banyak penumpukan di kanan kiri pembuluh darah ya kan, maka yang terjadi adalah apa? Maka yang terjadi adalah salurannya jadi menyempit, teman-teman sekalian. Kalau dia menyempit, maka aliran darah yang keluar itu akan menjadi kenceng ya. Makanya ketika diukur tekanan darahnya menjadi tinggi ya. Nah, inilah yang berbahaya. Ya, kalau ini menuju kepada jantung, teman-teman sekalian, tekanan darahnya tinggi atau aliran darahnya kencang terus-menerus ke jantung, tentu saja jantung itu akan bekerja keras. Ya, bekerja keras untuk memompa ya kan. Jadi gerakannya jadi kencang gitu ya, yang biasanya slow ya, santai gitu ya. Kalau tekanan darahnya selalu tinggi, itu berbahaya. Ya, jantung bisa mendadak terkena shock ya, nama terjadilah serangan jantung ya. Kemudian juga kalau ini ke arah otak juga berbahaya ya. Kalau misalnya terjadi satu kondisi di mana darah tidak mengalir ke otak, nah itulah terjadi stroke di situ, teman-teman sekalian ya. Nah, kalau saya gambarkan lebih jelas lagi buat teman-teman sekalian agar bisa memahami yang namanya darah tinggi gitu ya. Yang saya gambar ini adalah ini pembuluh darah Anda ini ya, misalnya seperti ini. Ini pembuluh darah ya. Nah, dalam pembuluh darah kita, teman-teman sekalian, di dalamnya itu ada yang warna hitam ini, kanan kiri ya, mengelilingi pembuluh darah itu ada namanya endotel ya. Nah, endotel ini adalah sebuah jaringan sel yang sangat halus di mana itu adalah tempat yang namanya penyerapan nutrisi ke dalam sel ya. Nah, ini darah Anda nih di tengah ini nih. Di bagian tengah ini adalah darah ya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, perhatikan baik bahwa ketika kita mulai makan yang aneh-aneh misalnya, ya kan, kolesterolnya tinggi, merokok, ya kan, alkohol, kemudian gulanya tinggi, garamnya tinggi. Nah, itu akan merusak ini teman-teman, merusak endotel ini. Jadi endotel yang di sini ini akan rusak ini, yang di dinding ini akan rusak ya. Nah, kalau ini rusak, maka yang berbahayanya adalah maka apapun zat yang ada dalam darah itu bisa dengan mudah masuk ke sini ya, ke dalam sel ya, ke dalam sel, ke dalam jaringan sel ya. Ini dengan sangat mudah dia masuk ke sini ya. Nah, yang terjadi adalah ketika misalnya terjadi penumpukan kolesterol ya, penumpukan kolesterol misalnya, penumpukan kolesterol misalnya numpuk di sini ya, numpuk masuk di dalam lapisan ini. Nah, kalau dia numpuk lapisan kolesterol di sini, ini akan berbahaya dan menyebabkan yang namanya peradangan. Dan ketika itu terjadi, maka tubuh kita, sel darah putih kita secara otomatis akan keluar menuju ke sana karena dianggap terjadi peradangan, ya. Jadi sebagai ibaratnya saya ingin teman-teman membayangkan kalau Anda misalnya tangan Anda ketusuk jarum. Nah, kalau tangan Anda ketusuk jarum itu kan otomatis keluar darah kan. Nah, begitu keluar darah itu kan terjadi peradangan di situ. Maka secara otomatis sel darah putih akan bekerja menuju ke situ dan membekukan yang namanya sel darah di situ, dan darahnya akan langsung beku kan. Begitu ada darah keluar dari tubuh kita, itu sel darah putih akan langsung bekerja untuk membekukan darah. Jadi ada satu zat yang membekukan darah secara alami ya. Nah, yang membuat jadi plak-plak itu muncul adalah itu tadi, sel darah putih ketika menuju ke sini maka ini membeku dia. Ya, jadi plak-plak itu membeku. Ya, lambat laun ini membeku. Akhirnya lama kelamaan yang terjadi adalah yang tadi teman-teman sekalian yang kita lihat di gambar tadi loh. Ya, jadi lama kelamaan akhirnya salurannya menyempit. Ya, ketika salurannya menyempit, maka kayak selang yang dipencet oleh tangan kita, maka aliran darahnya ini yang keluar ini menjadi kencang ini. Ya, menjadi kencang sekali. Ya, makanya ketika diukur terjadilah yang namanya tekanan darah tinggi, teman-teman sekalian ya.
Dan sekali lagi ini sangat berbahaya. Kenapa? Berbahayanya pertama, ketika tumpukan plak ini makin tinggi, makin banyak ini teman-teman ya. Bayangkan ya, ini tumpukan plak ini makin tinggi. Ditambah lagi makanan kita ngawur, ya kolesterol, merokok, alkohol, gula tinggi, kemudian garam yang tinggi. Nah, yang terjadi teman-teman sekalian, ini bisa tersumbat nih. Nah, ini bayangin nih. Kalau lambat laun ini bisa tersumbat nih. Nah, ini. Jadi ini bisa tersumbat tanpa kita sadari. Dan itu memang perlu waktu bertahun-tahun ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ketika ini tersumbat, ya, artinya itu terhenti itu. Yang namanya darah itu berhenti. Ya, nah, walaupun berhentinya sebentar, itu berbahaya sekali. Ya kan? Maka ketika dia pembuluh darah ini menuju jantung, teman-teman sekalian, dan aliran darah berhenti, terjadilah serangan jantung, ya kan? Anda bisa bayangkan kan kalau jantung itu tidak ada darah, berarti bahaya sekali kan? Demikian juga kalau aliran darah ini menuju ke otak, tidak dapat darah, itu berarti tidak dapat oksigen. Nah, kalau oksigen tidak ada masuk otak, terjadilah serangan stroke, ya kan? Nah, makanya kenapa pada siang hari ini kita membahas bahwa ternyata hipertensi itu adalah silent killer yang menyebabkan berbagai macam masalah yang terjadi. Ya, termasuk ginjal, kerusakan ginjal dan sebagainya. Itu gara-gara diawali dengan yang namanya hipertensi, ya. Jadi teman-teman mohon jangan diremehkan yang namanya hipertensi, ya. Nah, silakan ya. Sekali lagi saya tunggu kalau teman-teman ada yang mau sharing mengenai hal ini. Monggo silakan ya. Nah, pada siang hari ini teman-teman, saya mau mengingatkan kepada Anda semua. Jadi kita di AWM Star Life itu memiliki solusi ya, solusi yang komprehensif sebenarnya. Artinya solusinya itu satu dengan lain itu saling mendukung, ya kan? Jadi solusi dengan produk kesehatan kita di AWM Star Life itu kita kenal sebagai solusi cellular health system, ya, di mana solusinya itu meliputi dari 4 filosofi penting dalam pengobatan. Di mana yang pertama adalah cleanse. Cleanse itu pembersihan tubuh. Yang kedua adalah repair. Repair itu perbaikan tubuh. Dan yang ketiga adalah strengthen. Jadi penguatan sel tubuh. Dan yang terakhir adalah perlindungan sel tubuh. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan baik, untuk mengatasi semua masalah yang terjadi dalam tubuh kita, ya, itu sebenarnya memang diwajibkan sistem pembersihan tubuh dilakukan lebih dulu. Ya, jadi pembersihan tubuh itu di mana? Ya, kalau kita bicara yang namanya hipertensi misalnya, tentu saja kita kan tidak bisa menyelesaikan hanya pada akibatnya, tapi kita selesaikan di sebabnya dulu. Ya, di mana kalau kita bicara tadi masalah pembuluh darah, ya tentu saja kita harus bereskan dinding pembuluh darahnya dan pembuluh darahnya sendiri harus bersih, ya kan? Nah, demikian juga dengan apa namanya pencernaan, ya di usus kita juga adalah salah satu faktor juga yang harus kita bersihkan karena bagaimanapun kalau usus kita juga kotor, maka itu juga akan berpengaruh kepada darah yang kotor. Ya, karena bagaimanapun penyerapan nutrisi dari sana. Ya. Nah, oleh sebab itu kami sarankan pembersihan tubuh terlebih dahulu untuk segala jenis penyakit. Ya, kami anjurkan ya rekan-rekan sekalian untuk pembersihan di darah ya, terutama untuk darah tinggi ya, itu adalah camu vera. Ya, di mana camu vera ini dari ekstrak daun kelor dan ekstrak green tea. Ya, di mana camu vera ini memang fokus dia untuk membersihkan darah ya, terutama di pembuluh darah. Dan selain itu fungsinya banyak, bukan hanya membersihkan darah tapi dia juga membantu menjaga kesehatan darah, meningkatkan antioksidan tubuh, ya, meningkatkan energi alami tubuh juga. Bahkan juga bisa mencegah semua penyakit pada pembuluh darah seperti kolesterol, ya, darah tinggi, jantung, stroke, ya, bahkan mengatasi radang sendi. Kami juga punya banyak sekali testimoni ya rekan-rekan sekalian yang mana mereka mengalami radang sendi itu ternyata bisa diatasi dengan camu vera ya. Kemudian meningkatkan kecerdasan anak. Nah, kami juga punya banyak sekali testimoni ternyata camu vera ini bisa bantu meningkatkan kecerdasan anak. Logikanya di mana? Logikanya adalah darah ke otak itu lancar, teman-teman sekalian, ya. Kadang-kadang kalau kita yang udah dewasa seperti ini, kadang-kadang kita tuh kan sering sering lupa, sering pikun gitu ya, kadang-kadang sering blank gitu ya. Lupa sesuatu atau tiba-tiba dulu ingat rumus matematika tertentu ternyata tiba-tiba kita lupa. Nah, itu tanda-tandanya otak kita tuh kekurangan oksigen, ya kan, kekurangan oksigen ya. Jadi kita tuh kekurangan oksigen. Nah, tentu saja dengan kadar oksigen yang lancar ke otak ya otomatis meningkatkan kecerdasan anak dan kita udah punya banyak testimoni ya. Bahkan juga bisa mengatasi masalah haid, kista, miom ya kan. Meningkatkan vitalitas pria juga. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Karena ternyata salah satu akibat daripada vitalitas pria itu menurun
mohon maaf dari sisi daya tahan, bahkan dari sisi libido dan juga dari sisi uh, kemampuan ereksi itu ternyata juga dipengaruhi oleh darah yang kotor. Ya, jadi Anda bisa bayangkan bahwa, mohon maaf ya, ini kita bicara alat kelamin pria itu kan isinya adalah pembuluh darah. Nah, di mana kalau misalnya di dalamnya itu kotor, ya banyak sumbatan, plak dan sebagainya, otomatis kan terjadi kelemahan di situ. Ya, nah otomatis teman-teman sekalian ternyata pengalaman kami banyak pengguna itu ketika mereka mengkonsumsi rutin Kamu Vera itu bisa mengatasi masalah vitalitas pria, ya. Kemudian juga bisa mencegah tumor dan kanker tentu saja ya. Nah, ini produk yang pertama namanya Kamu Vera. Yang kedua kita punya produk untuk pembersihan di pencernaan di usus ya. Di usus ini dari ekstrak raspberry ya. Jadi AWM Slim ini luar biasa karena kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian konsumsi satu saset di malam hari itu besoknya langsung udah dibuang itu ya kotorannya, dan kotorannya banyak yang akan keluar gitu ya. Dan tentu saja ini juga bisa membantu untuk menormalisasi tekanan darah. Ya, karena bagaimanapun kan salah satu penyebab tekanan darah tinggi adalah kolesterol, dan sumber kolesterol lemak itu juga dari usus teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun kan lemak kolesterol itu kan masuk ke usus dulu. Ya, setelah itu baru ya beredar kemana-mana lewat pembuluh darah gitu ya. Nah, jadi artinya kalau kita bersihkan dari usus maka dan juga dari darah kedua-duanya, maka dengan sangat cepat sekali teman-teman sekalian akan mendapatkan satu kondisi di mana pembuluh darah akan bersih ya kan, darah akan sehat, bersih dari kotoran, dan juga dinding pembuluh darah itu juga akan menjadi elastis ya. Jadi tentu saja AWM Slim ya rekan-rekan sekalian bukan hanya membersihkan usus, dia juga bisa menjaga tentu saja berat badan menjadi ideal, dan kita sudah bahas pada Zoom minggu lalu bahwa AWM Slim ini juga bisa membantu untuk menggelontor dalam tanda kutip yang namanya visceral fat. Jadi visceral fat adalah lemak yang ternyata membungkus di dalam membungkus hati dan membungkus organ usus kita dari luar ya. Nah, berikutnya adalah perbaikan sel tubuh. Untuk perbaikan sel tubuh, kita punya Bipro Nanopropolis. Kenapa Bipro Nanopropolis ini sangat bagus sekali untuk perbaikan sel tubuh yang rusak, teman-teman sekalian? Karena antioksidannya sangat tinggi. Ya, dan tentu saja teman-teman perlu ketahui mengapa sel tubuh kita rusak. Tentu saja disebabkan karena namanya radikal bebas. Ya, radikal bebas itu adalah oksigen lepas yang ada di luar, teman-teman sekalian. Ya, jadi sebagai bayangan, misalnya anda tahu asap kendaraan, contoh ya, nih asap kendaraan itu kan CO2 ya, karbon dioksida ya, atau asap dari luar lah, asap pabrik dan sebagainya yang kita hirup itu CO2 kan. Nah, CO2 itu kalau masuk ke dalam pernafasan kita, kita punya paru-paru yang canggih kan, paru-paru kita canggih. Jadi paru-paru kita tuh bisa menyaring karbonnya, karbonnya disaring. Jadi karbonnya disaring. Makanya kalau kita itu sering menghirup udara kotor gitu ya, baik itu sengaja maupun nggak sengaja gitu ya. Kalau sengaja itu rokok ya, kalau nggak sengaja itu ngirup polusi udara, ngirup polusi pabrik, itu nggak sengaja gitu ya. Tapi kedua-duanya adalah menyebabkan karbon itu disaring oleh paru-paru. Makanya kenapa kalau orang yang sering menghirup karbon ya, atau dalam hal ini karbon dioksida, tentu saja itu paru-parunya biasanya memang pasti akan plak atau flek-flek hitam gitu ya, dan pasti memburuk gitu kan, karena karbon itu numpuk di situ teman-teman sekalian. Nah, jadi karbonnya berhasil disaring oleh paru-paru, tapi yang jadi masalah seringkali adalah oksigennya. Oksigen lepasnya itu terjadi, ada banyak. Nah, oksigen lepas inilah yang namanya radikal bebas teman-teman sekalian. Dan oksigen lepas ini disebut sebagai oksidan. Dan itu akan menyerang sel. Nah, itu kalau menyerang sel itu ibaratnya kayak besi berkarat. Ya, jadi besi berkarat itu karena oksidan, karena oksigen. Nah, itu yang terjadi juga dengan sel tubuh kita. Jadi kalau sel tubuh kita rusak, maka disitulah sumber segala jenis penyakit, ya kan? Bahkan termasuk kerusakan dinding pembuluh darah juga disebabkan oleh oksidan atau radikal bebas, ya kan? Dan demikian juga dengan kerusakan semua sel organ. Nah, oleh sebab itu diperbaiki dengan antioksidan yang tinggi, yaitu Bipro Nanopropolis. Kelebihan dari Bipro Nanopropolis karena dia adalah dari propolis dari lebah Brazil dan nanoteknologi, makanya dia bisa ditetes di bawah lidah, teman-teman sekalian. Jadi ditetes di bawah lidah, dengan sangat cepat dia bisa masuk langsung ke dalam sel melalui liver. Jadi dia tidak melalui usus atau pencernaan. Ya, jadi kalau Anda minum Bipro Nanopropolis dicampur air, itu masuk ke usus dulu. Ya, sebenarnya kalau mau langsung secepat reaksinya, Anda minum Bipro Nanopropolis langsung tetes di bawah lidah. Itu luar biasa hasilnya, itu sangat cepat hasilnya ya. Nah, tentu saja kandungan daripada propolis ini mengandung artepilin C dan juga mengandung yang namanya flavonoid ya.
di mana kedua kandungan bahan ini itu sangat tinggi sekali antioksidannya, teman-teman. Ya, jadi dari penelitian yang diberikan ke kami, satu tetes ya daripada Bipro nanopropolis itu setara dengan 500 buah jeruk. Ya, jadi 500 buah jeruk itu diekstrak, kemudian dicari kandungan vitamin C dan sebagainya itu sama setara dengan satu tetes. Ya bayangin, jadi Anda konsumsi satu tetes Bipro nanopropolis itu setara sekali lagi dengan yang namanya 500 buah jeruk. Ya, sehingga antioksidannya sangat tinggi dan dia juga berfungsi sebagai antiseptik, ya, anti radang, antivirus, antibakteri yang sangat kuat, sangat ampuh, mengatasi luka dalam dan luka luar. Jadi bukan hanya luka dalam dan luka luar, ya, jadi bukan hanya luka luar, luka dalam juga. Nah, contohnya apa luka dalam? Luka dalam itu contohnya mah. Mah itu sebenarnya kan luka dalam. Cuma kan kita nggak tahu. Ya kan, Anda tahu kenapa orang mah itu selalu sakit ya kalau pas waktu-waktu tertentu? Karena di dalam dinding lambungnya luka, teman-teman sekalian. Nah, dan dalam dinding lambung luka itu terus tiba-tiba ada asam lambung keluar, kena lukanya, sakit. Nah, itulah mah. Ya kan? Nah, itu susah makanya. Kalau di luar kita kasih betadin kan selesai. Nah, yang sering jadi masalah makanya kenapa orang mah itu berlarut-larut dan susah sembuh karena lukanya dalam lambung. Nah, tapi kalau Anda konsumsi Bipro nanopropolis itu bisa membantu teman-teman sekalian mengatasi luka di dalam tubuh. Ya, jadi ini sangat bagus sekali, bahkan luka luar dan luka dalam, ya. Berikutnya adalah penguatan sel tubuh. Nah, penguatan sel tubuh itu bisa dengan namanya pitomin. Pitomin ini kita sebut sebagai superfood, teman-teman sekalian. Dia mengandung dua kandungan, yaitu mikroalgae dan juga ekstrak ikan gabus. Ya, di mana kedua kandungan ini itu sangat bagus sekali sebagai pengganti kebutuhan mineral dan vitamin dalam tubuh Anda. Ya, jadi kalau Anda nggak suka makan sayur, Anda boleh konsumsi vitamin 2 kapsul aja sehari, itu setara dengan Anda konsumsi sayuran sehat sekitar 1 kilogram per harinya. Ya, dan sebagai informasi buat teman-teman sekalian, manusia seperti kita itu seharusnya memang konsumsi buah dan sayur 400 gram sehari. Ya, kenapa? Karena kebutuhan antioksidan kita sekitar 400 gram sehari. Ya, kenapa kita butuh antioksidan? Ya karena kita serangan dari luar itu juga sangat luar biasa, teman-teman. Kita nggak bisa hindari. Ya, dan antioksidan dalam tubuh kita sebenarnya ada antioksidan alami. Hanya saja ketika manusia seperti kita berumur 30 tahun ke atas, antioksidan alami itu sudah tidak dihasilkan lagi. Maka setiap manusia yang berumur 30 tahun ke atas itu seharusnya konsumsi dari luar yang namanya antioksidan. Ya, jadi selain yang tadi yang namanya Bipro nanopropolis yang merupakan antioksidan tinggi. Nah, sel Anda juga perlu diberi makan. Ya, jadi ternyata yang butuh makan itu bukan perut kita, yang butuh makan adalah sel kita. Nah, vitamin ini adalah makanan untuk sel tubuh kita, teman-teman sekalian, untuk sel tubuh Anda. Ya, jadi Anda tinggal konsumsi ini rutin, maka Anda bisa memenuhi semua kebutuhan vitamin dan mineral harian. Nggak perlu repot-repot cari sayuran sehat dan buahan sehat gitu ya. Karena terus terang hari ini kita mau cari sayur dan buah sehat itu agak susah. Kenapa? Karena semua banyak kena pestisida gitu kan, pestisida kimia. Nah, dengan konsumsi vitamin, Anda bisa memenuhi kebutuhan nutrisi sel. Jadi sel Anda tuh tidak kelaparan, teman-teman sekalian ya. Makanya dengan kombinasi semua produk tadi, maka Anda akan mendapatkan kesehatan prima yang sangat dahsyat luar biasa ya. Nah, berikutnya kita minta Anda juga melindungi sel tubuh dengan yang namanya ZARS Body Lotion. Ya, jadi ini bukan sekedar body lotion biasa, teman-teman sekalian. Ini adalah melindungi sel tubuh di dalam kulit, itu dilindungi. Karena bagaimanapun serangan-serangan radikal bebas, oksidan itu juga dari luar juga. Jadi bukan hanya dari udara yang kita hirup, bukan hanya dari apa yang kita makan dan minum, tapi ternyata radikal bebas juga bisa masuk melalui kulit kita, teman-teman sekalian. Nah, oleh sebab itu kulit kita juga butuh perlindungan. Makanya kami sarankan anda menggunakan selalu di kulit Anda itu ZARS Body Lotion. Dia bukan hanya melindungi, tapi juga melembabkan kulit, menjaga elastisitas kulit juga, dan juga memutihkan kulit. Nah, seperti itu ya. Jadi disarankan setelah habis mandi Anda bisa konsumsi, bukan konsumsi ya. Anda bisa gunakan ZARS Body Lotion ya. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, untuk mendukung ya upaya kita untuk mencapai kesehatan, maka kami sediakan Zerifa, ya gula bebas kalori, di mana ini pengganti gula Anda untuk masak, untuk minum teh, minum kopi, untuk bikin kue dan sebagainya. Kenapa? Karena dia bebas kalori. Ya, dan aman. Kalau udah bebas kalori itu berarti tidak menimbulkan gula darah. Bahkan cocok sekali untuk penderita diabetes, untuk program diet juga cocok, ya. Jadi kalau Anda sekarang misalnya sudah konsumsi suplemen yang bagus tapi gulanya masih tinggi ya, konsumsi gula masih ngawur gitu ya.
Itu percuma juga jadinya, jadi netral lagi gitu kan. Nah, oleh sebab itu kami sarankan Anda ketika ingin sehatnya prima, ya gulanya diganti dengan Zerifa. Karena bagaimanapun semua sumber penyakit itu gula, teman-teman sekalian ya. Nah, itu dia yang kita bahas pada hari ini. Dan yang terakhir teman-teman sekalian, bagi Anda yang ingin mendapatkan paket perawatan daripada kesehatan dari AOM Star Life, kami ada 2 paket yang bisa Anda miliki hari ini buat teman-teman yang baru ya. Anda bisa mengambil paket standar senilai Rp600.000. Di mana dengan Rp600.000 Anda bisa mendapatkan 2 box produk bebas pilih. Anda mau pilih produk mana saja. Ya, 2 box ya, 2 box. Jadi 2 box itu ada yang berisi 1, ada yang berisi 2. Contoh kayak Bipro Nano Propolis, 1 boxnya itu berisi 2. Atau misalnya Zars Body Lotion, ya 1 boxnya isi 2 dan seterusnya. Jadi artinya Anda bisa dapatkan 2 box bebas pilih. Demikian juga paket Pro. Paket Pro itu 3.100.000, Anda dapat lebih hemat, Anda bisa dapat 12 box produk bebas pilih ya. Jadi silakan teman-teman sekalian, Anda bisa mendapatkan dan menikmati produk-produk yang terbaik dari AOM Star Life yang merupakan produk lokal ya, bukan produk dari luar, dan tentu saja memiliki kualitas juga yang tidak ecek-ecek. Jadi kualitasnya juga sangat dahsyat luar biasa. Nah, oleh sebab itu kita tunggu ya teman-teman sekalian. Bagi Anda mungkin yang punya testimoni pada siang hari ini, boleh silakan berbagi buat teman-teman kita yang ada di Zoom pada siang hari ini. Silakan teman-teman sekalian ya. Kalau ada yang mau ini langsung dibuka mikrofonnya. Mikrofonnya tidak dikunci. Silakan. Beli Coki, gimana? Ada yang mau disampaikan? Ya, selamat siang nih. Siang. Saya belum pakai produk kesehatannya, belum sempat. Besok rencananya mau belum coba ya. ambil ke kantor besok. Ya, Sama sekali belum sempat nih. Belum juga dibawain sama brother saya itu Arjun itu. Gampang, sekarang ada banyak Gojek. Hah? Banyak Gojek sekarang bisa nganterin. Iya, kebetulan besok mau ke kantornya. Iya. Ngambil mungkin paket yang 600.000 dulu. Apa aja itu ya dapat ya? Dapat AWN Slim sama Nano Propolis. Ya, kalau 600.000 itu yang jelas AWM Slim 1, ya kan? Nano Propolis 1. Kalau Nano Propolis dapatnya 2 botol jadinya. Oh gitu ya? Ya, 2 botol. Oh berarti kalau AWN Slim dapat 1 box saja gitu? AWM Slim 1 box, kalau Propolis itu dihitung 1 box tuh dapat 2 dia. Okay. Dapat 2 botol. Berarti kalau AWN Slimnya dapat 600.000 itu dapat 1 box saja gitu ya? Ya, 1 box AWM Slim dan 2 ini. Oh iya. Propolis. Siap. Besok mau silakan dicoba beli. Woi, pokoknya tambahin kamu Vera nanti. Tambah gram. Ya. Dicoba dulu ini Nano Propolisnya sama ini. Oke. Untuk apa namanya, untuk di pembuluh darah itu kan Propolis juga bagus ya. Kalau pembuluh darah itu kamu Vera sebenarnya. Vera. Tadi ya. Kan kita udah cerita. Jadi konsepnya gini. Kalau untuk anak-anak itu, untuk kecerdasan anak kamu Vera. Kamu Vera ya. Kalau itu yang ininya Propolisnya? Kalau Propolis bisa juga untuk anak-anak. Cuma kan fungsinya berbeda. Jadi gini. Kalau kamu Vera itu konsepnya pembersihan dulu lah, pembersihan di darah gitu kan. Nah, kalau Propolis itu arahnya kan perbaikan sel. Jadi konsep pengobatannya itu kita bersihin dulu, baru diperbaiki, baru dikuatkan dan dilindungi gitu konsep pengobatan di AOM. Ya kan? Nah, contoh gini, misalnya kita langsung pakai Propolis gitu ya. Nah, itu Propolis itu kan memperbaiki gitu ya. Nah, hanya saja kalau kita tidak bersihin darah dan pencernaan kita, itu nanti balik lagi dia. Ya kan? Karena kalau Propolis kan dia tidak membersihkan pembuluh darah. Ya kan? Kan ada AWN Slimnya. Oh, AWN Slimnya untuk AWM Slim itu membersihkan di usus. Usus ya. Nah, jadi di usus ya pembersihan itu ada 2. Jadi pembersihan itu disarankan di pembuluh darah dan di usus. Nah, itu kalau dua-duanya dibersihkan tuh udah sempurna banget karena di darah udah nggak ada plak, di usus nggak ada plak. Nah, baru kita kasih suplemen apapun itu maksimal hasilnya jadinya. Gitu konsepnya gitu, Bli. Ya, siap. Ini konsep pengobatan timur. Kan yang kemarin itu anak saya itu yang ada gangguan di usus besarnya kan begitu. Jadi dia masih umur 3 tahun. Ya. Itu kan saya kasih nanti AWM Slim
Terus untuk memperbaiki selnya kan itu nanopropolis kan? Ya, betul. Nanopropolis. Betul. Ya, karena anak saya kan masih kecil itu darahnya kan masih bagus ya menurut saya nih. Karena Oh iya, masih 3 betul, tahun betul. berarti kan belum Ya, betul. belum apa namanya oksidasinya kan belum banyak ya. Ya, ya. Artinya belum banyak inilah, belum banyak kotoran lah kalau masih usia Ya, segitu. belum banyak oksidasi ya. Hmm. Ya. Kebetulan saya juga ini kayaknya udah menurun ya. Dulu kan memang asam uratnya tinggi. Ya. Terus dengan intermittent fasting saya udah mulai rasanya darahnya udah mulai berkurang plaknya ya. Dulu kan Oh, asam urat tinggi, kolesterol ya, tinggi. Udah ya, jalanin sekarang ya. diet sudah mulai kemarin asam urat udah normal, Ya, kolesterol udah aman gitu. ya, ya. Nah, tapi nanti juga pastinya dicoba dengan Camui Vera lagi ya, tambah ya. bersih lagi. Oke. Nah, ini saya coba untuk anak dulu nanti ininya untuk apa namanya nanopropolisnya. Ya, ya. Oke. Sip, Bli, Coki. Sukses. Selamat mencoba. Oke, siap. Dicoba dulu. Silakan yang lain ada yang mau bertanya, silakan langsung dibuka mikrofonnya. Oppo ini dengan Pak siapa? Pak siapa ini Oppo? Ada yang bertanya Pak, silakan. Tapi mereka pakar. Silakan. Kita berdua hari ini status di Pesta Gunung Mas. Tak usah repot-repot untuk pemata. Ini suara di mana ya? Bentar. Tuan Rizky. Ini suara dari mana ya? Oke. Pak Sugianto, ada yang mau disampaikan? Silakan. Wah, tak sangka. Dengan eksklusif Gunung Mas ternyata ada di tangan sebuah permata dan Rizky Pratama. Dokter Permata sudah Suara dari mana ya? Oke. Baik. Baik, silakan teman-teman. Ada yang punya testimoni kesaksian? Pak Aris, silakan. Pak Aris, ada yang mau disampaikan? Ratna? Belum, Pak. Gimana, Ratna? Iya, Bapak. Selamat siang semua. Ya, gimana kabar, Ratna? Baik-baik. Ini lagi buat kue lebaran. Sambil ngambil buat nastar. Iya, ngomong-ngomong gulanya pakai Zerifa nggak itu? Nggak bisa, Bapak. Karena kalau nastar itu kan pengentalnya harus pakai gula asli. Jadi makannya 2 biji aja. Oh, iya. Emang pernah coba pakai Zerifa? Oh, kebetulan belum. Udah ada nggak di kantor ya? Nggak tahu, tanya Bu Ratu itu kalau itu. Yang tahu. Bu Ratu gimana, Bu Ratu? Udah ada belum di cabang Bali? Saya penasaran juga itu, Pak. Ya, sebenarnya kalau bicara manisnya ya, itu justru lebih manis dari gula. Saya mau tanyakan apakah itu dari daun stevia atau zat yang lain? Bukan. Dari zat yang lain. Bukan dari daun stevia. Oke. Selama ini kan kita selalu membahas darah tinggi terus, Pak. Ya. Bagaimana dengan kebalikannya, Bapak? Karena saya ada beberapa teman yang kebetulan darahnya tuh rendah terus. Ya. Itu gimana, Bapak? Maaf, mungkin kita nggak membahas darah rendah di sini, tapi ada hubungannya dengan tekanan darah gitu, Pak. Ya, sebenarnya sama aja sih. Darah rendah itu, jadi gini, darah rendah itu karena darahnya lambat. Ya, kalau darah tinggi itu darahnya cepat kan, gitu kan. Nah, jadi darah rendah itu sebenarnya juga penyebabnya sama-sama masalah di pembuluh darah sebenarnya. Oh, begitu. Jadi solusinya pakai Camui Vera sama propolis nih. Ya, disarankan begitu. Kalau untuk penyembuhan awal, sarannya sih Camui Vera sama ini AWM Slim dulu. Apa hubungannya Pak? Camui Vera itu bukannya juga menurunkan kadar gula darah dalam darah nggih? Jadi gini, Camui Vera itu sebenarnya kan dia membantu membersihkan plak-plak di dinding pembuluh darah kan. Jadi dia tidak menurunkan kadar gula dalam darah gitu Pak?
Ya otomatis. Jadi kan kenapa kadar gula dalam darah kita tinggi? Karena kan seharusnya gula itu kan keluar kan. Jadi artinya gula itu tidak menempel di dinding pembuluh darah. Nah, cuma karena di dinding pembuluh darah kita itu ada plak-plak itu, ketika ada gula lewat atau kolesterol lewat, dia akhirnya nempel di situ. Nah, itulah yang menyebabkan akhirnya lambat laun gulanya lama-lama jadi tinggi gitu kan. Nah, dengan dia digelontor istilahnya di dinding pembuluh darah itu, maka lambat laun juga kadar gula darahnya akan jadi menurun gitu. Berarti apakah dia tidak boleh diminum sebelum makan, Hmm. Pak? Karena misalnya di pagi hari itu kan gula Hmm. darah kita kan pasti turun karena semalaman kita Hmm. tidak makan. Gula dalam Ya. darah otomatis turun itu apakah boleh diminum pada awal atau harus setelah makan? Untuk Kalau kamu, menghindari apa namanya, ya, hipoglikemik ya, ya, untuk kalau kalau penurunan kalau gula kamu darah. Vera sih dia tidak sifatnya seperti obat kimia seperti itu ya Ratna ya. Artinya dia kan bukan satu produk yang secara langsung menurunkan gula darah gitu kan. Jadi gini, apa contoh kita bicara produk kimia ya. Produk kimia itu kenapa kok dia begitu kita minum langsung turun gulanya gitu kan? Karena sebenarnya produk kimia itu kan mengandung insulin. Jadi ketika kita minum, maka dia insulinnya itu langsung menurunkan gula darah, ya kan? Nah, kalau itu memang harus berhati-hati. Nah, cuma kalau kamu Vera ini kan dia bukan sebuah produk yang mengandung insulin yang secara langsung berdampak menurunkan gula, tidak langsung begitu gitu kan. Nah, jadi dia itu bekerja kan pelan-pelan, bertahap, digerus pelan-pelan, itu di plak pembuluh darah itu digerus pelan-pelan. Nanti dia keluar lewat kotoran, lewat air kencing, lewat BAB, pelan-pelan keluar gitu kan. Nah, jadi dia juga tidak instan menurunkan gula darah juga tidak instan, tapi dalam jangka panjang itu bagus. Karena seperti yang tadi Ratna sampaikan, baik darah rendah maupun darah tinggi itu kedua-duanya masalahnya di pembuluh darah. Ya kan? Jadi kalau darah rendah itu begini, kalau darah rendah itu ibaratnya darahnya lambat. Ya, darahnya lambat. Yang keluar dari jantung lambat. Nah, itu ketika diukur otomatis rendah aja ya. Ya kan demikian juga kalau darah tinggi. Ya, darah tinggi itu kalau darahnya dia nyemburnya kencang gitu loh. Nah, diukur Berarti sarannya itu ya Pak, sama-sama pakai Camue Vera ya, dan propolis nggih? ya betul. Sama-sama. Itu di awal ya, di awal untuk pakai itu. Tapi Oke. alangkah lebih baiknya kalau memang fokus pada masalah pembuluh darah, lemak, kolesterol dan sebagainya, kamu Vera dan AWM Slim. Iya. AWM Slim kebetulan saat-saat puasa ini saya pakai, saya nggak berani satu Bapak. Karena kalau Oh, satu itu benar-benar lemes. iya, iya, Pernah iya. saya tahun lalu, Hmm, saya gini pas pertama kali nyoba itu pas puasa. Jadi pas iya. buka puasa saya minum satu bungkus, terus Uh, pas waktu sahur kok belum ada reaksi ya. Saya minum satu iya. bungkus lagi. Oh my God, lemes saya Pak. Oh iya, Seharian, jangan. seharian mungkin terlalu banyak dosisnya ya. Dari 24 jam mungkin hanya satu aja ininya dosisnya Pak Nge. Iya, betul. Janganlah. Jadi saya itu Lebih dari. 12 jam kurang lebih dua, jadinya Iya, over. Jadi yang sekarang ini kalau saya minum cuma setengah Bapak. Jadi iya, iya. habis sahur minum setengah, tapi saya campur itu, saya campur propolis 5 Hmm, tetes, Camue Vera 2 tetes. Sudah iya. puasa saya fresh. Oh, oke. Iyalah. Karena AWM Slim itu sebenarnya dampaknya bisa 2 hari itu. Kalau kayak saya itu Iya. 2 hari dampaknya. Jadi kalau Kalau 2 hari itu biasanya kalau benar-benar kalau yang saya rasakan biasanya pas benar-benar kotor banget ususnya bisa 2 hari itu berturut-turut kita terus, pembersihan terus. Tapi kalau setelah ya, kita bersih ya biasa aja. Ke ya, betul. belakang mungkin 2 kali gitu. Ya, ya, ya. Walaupun setengah itu saya bisa 2 kali ke belakang. Ya. Jadi kalau puasa saya nggak anjurkan. Maaf mungkin saya salah, tapi ini pengalaman pribadi saya. Saya nggak berani Ya. minum satu karena kalau pada saat puasa kita ke belakang itu kan dehidrasi, kita Ya. kan nggak bisa minum gitu. Ya. Jadi Ya. anjuran saya sih cuma setengah Eh, pada saat sahur atau buka ya. puasa gitu. Ya, ya, ya. Oke, Heeh. Ya, baik. sekian aja mungkin ada teman-teman yang lain mau Oke, menambahkan untuk Ratna, thank testimoninya. you Terima ya. kasih. Yuk. Ya. Oke, silakan teman-teman sekalian. Ada yang mau bertanya lagi? Oke, ini ada pertanyaan dari Rara ya mengenai Zerifa. Zerifa.
Bentar ya, saya cari literaturnya Zerifa. Zerifa. Nah, ini Zerifa. Ada Zerifa. Bentar ya, Rara ya. Zerifa. Saya ada literaturnya mengenai Zerifa. Mana? Zerifa. Nyambel peti lagi dah Bapak. Anu gambar pati, gambar peti. Ya. Apa di Pasar Baru? Oke, saya jelasin dulu Zerifa ya buat ini ya, buat Rara ini pertanyaan mengenai Zerifa. Gimana menjelaskan Zerifa? Karena kan kandungannya dibilang dari gula gitu ya. Oke. Nah, ini dia nih ya. Semoga kelihatan ya. Oh, kelihatan ya? Sudah kelihatan. Oke. Kita lihat ya. Oke. Oke, ini perbedaan pentingnya ini, Rara ya. Kita lihat Zerifa ya. Zerifa. Ya. Ya. Pak iya. Sudiono boleh dimatiin dulu suaranya Pak Sudiono? Iya, Pak Sudiono. Jadi yang ini bisa dimatiin dulu ya. Oke. Oke, buat Rara, ini perbedaannya nih. Materi ini sebenarnya udah ada, nanti saya kasih ya. Apa bedanya dengan gula biasa ya? Zerifa itu kita sebut kandungan itu sukralosa. Ya, sukralosa kalau gula biasa itu sukrosa. Itu kalau kita bicara ilmiahnya ya. Nah, di mana sukralosa, ya kan? Sukralosa itu adalah turunan dari gula sukrosa. Ya, di mana sebagian atomnya itu diganti dengan atom klorin namanya, dimodifikasi dengan atom klorin. Ya, jadi kalau gula biasa itu sukrosa, kalau Zerifa itu turunannya sukrosa, ya namanya sukralosa, di mana ada dimodifikasi atomnya dengan atom klorin, ya kan? Nah, kenapa harus dimodifikasi seperti itu? Agar dia tidak dimetabolisme oleh tubuh, ya. Terus dia itu bisa 600 kali lebih manis dibandingkan gula biasa. Dan dia stabil pada suhu tinggi, jadi bisa digunakan untuk memasak dan juga dipanggang, itu dia tidak rusak. Kelebihannya di situ. Jadi selain manisnya juga tinggi, dia tentu saja tidak di metabolisme tubuh dan juga tidak mengandung yang namanya kalori. Nah, itu pentingnya. Ya, jadi kalau menjelaskan itu aja sih gampangannya secara ilmiahnya gitu sih Rara. Ya, jadi sekali lagi ya, kalau gula biasa, ya, jadi gini, dua-duanya dari gula tebu. Jadi gula biasa itu dari sukrosa namanya, ya kan? Nah, kemudian kalau Zerifa itu dari sukralosa. Sukralosa itu turunannya sukrosa. Jadi sukrosa itu dimodifikasi, ya, dihilangkan beberapa jenis zat dihilangkan dengan klorin, ya. Tentu saja dengan dosis yang aman ya. Nah, setelah itu tentu saja dampaknya adalah Zerifa itu dia tidak mengandung yang namanya kalori. Sementara kalau gula biasa sukrosa itu kalorinya tinggi, sehingga dia kan tidak aman untuk orang diabetes gitu ya. Karena dia bisa merangsang gula kan. Jadi kalau ada banyak kalori itu kan bisa meningkatkan gula. Sementara Zerifa itu karena dia tidak ada kalori, maka dia aman untuk orang diabetes. Ya, namun di sisi yang lain dia tetap manis ya, bahkan bisa 600 kali lebih manis dibandingkan gula. Ya kan? Jadi satu botol yang 50 gram itu bisa setara dengan gula 5 kilogram. Ya, jadi sekali lagi ya, satu botol yang 50 gram itu setara dengan gula sekitar 5 kilogram. Ya kan? Jadi bisa hemat dari sisi biaya itu ya. Nah, itu kalau kita bicara dari sisi produk. Nah, tapi tentu saja bisa dibahasakan juga kalau kita bicara dari sisi bisnis ya kan. Artinya kalau kita beli gula biasa kan tidak ada value bisnis gitu ya. Tapi kalau kita mengganti gula kita dengan gula Zerifa, otomatis kan ada value bisnis. Ya, jadi di situ jawaban saya buat Rara ya. Semoga terjawab Rara ya. Semoga materi yang tadi udah ada. Kalau tidak ada, nanti saya kirim di grup ya. Materi yang tadi ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Ada pertanyaan lagi mengenai tema kita pada siang hari mengenai kesehatan? Silakan. Selamat siang Pak Jun. Selamat siang. Dengan siapa ini? Ya, temennya Pak Jun. Oh, Mas Wahyu. Silakan Mas. Enggak Mas? Ya mau menambahkan aja sedikit Pak Jun. Ya, silakan.
tadi kan ada pertanyaan terkait apa itu darah rendah gitu ya. Jadi untuk darah tinggi dan darah rendah ini adalah dua hal yang berbeda sebetulnya, Pak Jun. Jadi kalau darah tinggi itu ada primer dan sekunder, di mana dua-duanya itu berkaitan dengan ketidaknormalan dalam pembuluh darah. Itu adalah berakibat hipertensi. Jadi sebetulnya hipertensi itu bukan penyakit, tetapi akibat dari ketidaknormalan dalam pembuluh darah. Jadi sehingga meningkatnya tensi di dalam pembuluh darah disebut dengan hipertensi gitu. Nah, kemudian yang kedua kebalikannya darah rendah itu kondisi yang berbeda. Jadi darah rendah itu disebabkan oleh dua poin. Poin pertama itu adalah kondisi ketidaknormalan kemampuan jantung dalam memompa darah sehingga menyebabkan tensi atau tekanan dalam darah itu merendah. Itu penyebab pertama. Dan yang kedua, hipotensi atau darah rendah itu disebabkan karena biasanya masalah dehidrasi yang akut. Jadi berkurangnya cairan tubuh secara drastis dalam waktu tertentu itu menyebabkan darah menjadi rendah. Jadi ada dua hal yang berbeda. Ya. Jadi itu terkait dengan hipertensi dan hipotensi. Dan kabar baiknya memang produk-produk kita ini bagus untuk dua masalah ini. Ya. Baik masalah di dalam pembuluh darah maupun juga masalah dari kondisi jantung sendiri, melemahnya jantung sendiri. Jadi sangat bagus. Nah, itu tambahan yang pertama. Nah, yang kedua adalah terkait dengan cara konsumsi produk kita. Gitu. Jadi tadi ada yang sharing terkait konsumsi Camui Vera dicampur dengan Bipro. Nah, kalau saran dari pengalaman kami jangan dicampurkan langsung. Jangan. Jadi karena mereka punya dua fungsi yang berbeda dan juga ada beberapa kandungan yang tidak baik ketika di dalam satu tempat, maka sebaiknya tidak dicampurkan dalam satu wadah dan dikonsumsi berbarengan, Pak Jun. Gitu. Ya. Jadi sebaiknya dibedakan. Jadi antara Camui Vera itu bisa dikonsumsi misalkan pagi harinya, kemudian siangnya bisa konsumsi Bipro-nya. Itu akan lebih bagus. Gitu. Ya. Nah, berikutnya untuk Camui Vera, kami sudah melakukan beberapa kali uji coba dan juga eksperimen. Itu yang terbaik dicampurkan dengan air hangat, Pak Jun. Tidak dikonsumsi dengan air dingin biasa. Jadi kalau konsumsi dengan air hangat itu reaksinya akan jauh lebih signifikan dan lebih efektif. Ya, gitu. lebih cepat ya. Cepat ya. Betul, lebih cepat, Pak Jun. Lebih cepat terasa. Khususnya untuk orang-orang yang punya masalah dengan persendian, ya kemudian juga bermasalah dengan peredaran darah yang kurang baik. Itu kalau dicampurkan dengan air hangat itu sangat bagus sekali, cepat reaksinya cepat terasa. Tuh. Nah, berikutnya untuk Camui Vera itu untuk dosis usahakan bertahap saja. Jadi berdasarkan pengalaman kami, jangan langsung mengkonsumsi dengan dosis tinggi, tapi biarkan tubuh itu beradaptasi dulu, Pak Jun. Gitu. Kalau saya biasanya menyarankan konsumsi Camui Vera ini konsumsi dosis rendah dulu di seminggu pertama. Di fase seminggu pertama ini konsumsi 2 tetes aja 2 kali, gitu ya, pagi sama malam gitu. Nanti seiring bertambahnya waktu itu bisa ditingkatkan. Minggu berikutnya jadi 3 tetes pagi, 3 tetes sorenya. Minggu berikutnya ditingkatkan lagi supaya tubuh ini tidak istilahnya bahasanya itu kaget atau istilahnya belum beradaptasi gitu. Sehingga healing crisis atau proses detoksifikasinya terlalu menyakitkan, Pak Jun, gitu kalau belum beradaptasi. Sebetulnya reaksi bagus, tetapi karena dosisnya itu terlalu tinggi, akhirnya tubuh merespon nggak nyaman di dalam tubuh itu. Bisa terjadi sakit semua badannya, ada yang pening berhari-hari, macam-macam. Gitu. Nah, itu adalah sebagian dari reaksi detox yang sebetulnya bisa diatasi dengan konsumsi bertahap. Gitu. Jadi dan pengalaman kami bagus sekali dengan konsumsi bertahap itu. Kemarin itu ada satu testimoni mitra kita dari daerah Kediri itu, dia punya masalah dengan vertigo menurun. Sudah lama sekali vertigonya itu. Jadi vertigo dan ketika kambuh itu biasanya opnam dia karena sudah sangat parah. Jadi harus opnam 7 hari begitu. Dan pada saat kita berikan kemarin tuh Camui Vera, Pak Jun,
itu terjadi reaksi karena orangnya itu beli terus kemudian nggak komunikasi, dikonsumsi sehari 2 kali, sekali konsumsi 5 tetes. Nah, reaksinya luar biasa. Waduh, bisa bangun itu 2 hari itu konsumsi kamar. Nah, untunglah salah satu mitra kita menghubungi kami sarankan turunkan dosis, ternyata bagus sekali. Jadi ya, setelah diturunkan dosisnya, kemudian di asupan airnya itu sehari itu ditakar minimal 1,5 liter paling tidak air putihnya aja. Itu proses detoxnya itu berjalan dengan maksimal. Itu bisa mentoleransi, jadi nggak terlalu berlebihan reaksinya. Dan sekarang ini setelah kurang lebih 2 bulan konsumsi sudah sembuh, nggak ada vertigonya sembuh, Pak Jun. Itu luar biasa itu. Oke. Sip. Itu tambahnya. Terima kasih, Pak Jun. Baik, terima kasih Mas Wahyu ya. Tambahan dari Mas Wahyu ya. Jadi memang kalau pembuluh darah kita itu ada sumbatan ya teman-teman sekalian, itu memang kebanyakan yang terjadi itu adalah tekanan darah tinggi ya. Ibaratnya kalau gampangannya kalau kita mencet selang itulah. Ya kan? Nah, tapi ternyata salah satu dampak juga tekanan darah rendah ya yang bisa mungkin timbul kalau ada penyumbatan ya. Karena kalau pembuluh darah kita kaku atau tersumbat berat, itu jantung itu melemah, teman-teman sekalian. Karena darah yang ke jantung kan sedikit kan. Kalau dia tersumbat kan. Nah, jadi kalau darah ke jantung dikit, maka jantung itu mompanya lemah. Bahkan bisa memicu gagal jantung. Dan biasanya kalau diukur tekanan darahnya rendah jadinya. Gara-gara jantung itu sedikit mendapatkan darah ya. Oke ya, baik Mas Wahyu, terima kasih banyak. Teman-teman ada yang tambahannya? Silakan. Yang lain? Silakan teman-teman. Ada tambahan yang lain? Oke, kalau tidak ada kita undi ya. Kita undi untuk 1 buah vitamin pada siang hari ini ya. Siapa yang beruntung mendapatkan vitamin ya, vitamin 1 botol vitamin ya. Oke, silakan kita undi ya. Semoga beruntung teman-teman ya. Yang dapat ini semoga beruntung ya. Oke. Ya. $49 ya. Kayaknya di grup nggak sampai 49 ya. Kita ulangi ya. Oke, nomor 27 teman-teman ya. Nomor 27 tolong diingat nanti bisa hubungi admin untuk bisa klaim hadiah 1 botol vitaminnya ya untuk dikirimkan ke alamat untuk 1 botol vitamin ya. Oke. Baik, selamat buat teman-teman yang mendapatkan 1 botol vitamin ya. Silakan teman-teman, ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Monggo. Tidak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan Zoom kita pada siang hari ini, teman-teman sekalian. Kita jumpa lagi pada Zoom kita berikutnya.